yang cakep duduk sama ibunya yang sendiri duduk di pojok sini. Diharapkan untuk masuk ke dalam penampilan dari TPA Taman Pendidikan Al-Quran Masjid As-Salam, terdiri dari 3 kelompok, 2 putra dan 1 putri. Untuk penampilan yang pertama, coba tes tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya? Yang meriah dong, kasih tepuk tangan yang meriah. Kita saksikan penampilan pertama dari kelompok Gangster Ali. Kasih tepuk tangan yang meriah. Anak-anak yang gak ikut ini turun-turunan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa memohon kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Doa memohon ketakwaan dan sifat qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa memohon agar selalu istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Lutfi. Yang ini? Sudah. Yang ini? Hampir. Yang ini? Jadi mas. Kasih tepuk tangan. Udah, ya terus. Ya, kasih tepuk tangan. Nanti buat adik-adik, buat adik-adik yang sudah mendaftarkan diri di TPA Masjid As-Salam, insya Allah nanti kita akan tampilkan yang lebih seru dan lebih historis. Baik, untuk penampilan kedua, mana tepuk tangan yang meriah? Oke, ini dari ciwi-ciwi, dari perempuannya. Ibu-ibu kayaknya kenal nih. Mereka memberi nama kelompoknya yaitu Si Manis dan Soleha. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk tim Si Manis dan Soleha silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus mohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. La
Mana tepuk tangannya? Oke. Ini yang cilik-cilik kita kenalan dulu ya. Siapa namanya? Siapa? Putri. Eva. Eva sebelahnya. Indah. Indah sebelahnya. Cece. Siapa? Cece. Iya. Bisa. Ya, kasih tepuk tangannya buat teman-temannya yang sudah tampil. Oke, yang meriah dong. Yang semangat, tepuk tangannya. Oke, silakan turun. Sebenarnya sih kalau waktunya kita agak panjang bisa kita tampilin semua ya, Pak Ustadz ya. Berhubung waktu kita takut sampai jam 12 malam, ibu-ibunya takut pada ngantuk, jadi kita cuma bagi 3 kelompok. Baik, untuk selanjutnya penampilan terakhir yang gak kalah seru dan gak kalah asik ya, yaitu penampilan dari namanya ngeri ini, Gangster Al-Malik. Kasih tepuk tangan, kita bakal ke depan, maju ke depan. Oke. Ayo, ini sesepuhnya TPA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Doa memohon kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, langsung disambut. Masa kalau disampaikan tepuk tangan baru tepuk tangan, harusnya kasih tepuk tangan ya kalau udah selesai ya. Siapa namanya? Dori. Dori. Ananda. Siapa? Ananda. Ananda, ada ayahnya ya? Ini siapa namanya? Raihan. Raihan. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita yang 3 sudah tampil. Silakan duduk. Ya, itulah tadi penampilan 3 kelompok dari Taman Pendidikan Al-Quran Masjid As-Salam. Jadi mudah-mudahan yang sudah diupayakan di TPA ini benar-benar terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambil menunggu Bapak Ustadznya, nanti harapan kami dari panitia, begitu Pak Ustadznya datang, kita sambut dengan berdiri ya, dan kita bersalawat kepada Nabi SAW. Diposisikan tempatnya, tempat duduknya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 8:30, tapi jawabannya masih lemas. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Firmansyah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Supradianto, selaku Ketua RT 04 Lingkungan 10 Perumahan Serambi Sumatera, Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana perayaan Hari Besar Islam peringatan Isra Mi'raj 1443 Masehi. Yang kami hormati tokoh agama, pemuda, sesepuh-sesepuh Perumahan Serambi Sumatera, serta bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan panitia dalam acara pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah, dengan tema dengan semangat Isra Mi'raj kita perkokoh keimanan, solidaritas, serta modernisasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat salawat Nabi, yang kelima acara inti, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara pada malam hari ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita membukanya dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh saudara Febri Robiansa. Kepada saudara dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Heri Kulistiawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Firmansyah SPDI MPD, yang kami hormati Bapak Supradianto selaku Ketua RT 04 Perumahan Serambi Sumatera, yang kami hormati Ketua DKM Masjid As-Salam beserta pengurus ataupun yang mewakili, yang kami hormati para alim ulama di lingkungan Serambi Sumatera, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Perumahan Serambi Sumatera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di Masjid As-Salam yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kedua kalinya selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami selaku panitia mengucapkan berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dapat lebih baik menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Acara kita pada malam hari ini diisi dengan tausiah agama yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Firmansyah SPDI MPD. Kami atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya mengenai Isra Mi'raj ini
nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semuanya itu kehilapan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Itulah sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT kepada Bapak Sektor Dianto, dipersilakan. Demikianlah sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Firmansyah, yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus Masjid As-Salam yang pada malam hari ini dapat hadir, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu Perumahan Serambi Sumatera yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul serta diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, kita dapat mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam kepada besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, yang mana menampilan kelak kepada kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara peringatan Isra Mi'raj di Masjid As-Salam ini seyoknya sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya pernah juga akan kita adakan ya Pak Rumus ya. Namun terkendala sesuatu lain lain sehingga acara itu ditunda atau tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, syukurlah luar biasa sekali di tahun ini, tepatnya di malam hari ini, acara Isra Mi'raj ini dapat terselenggara yang luar biasa. Saya kira sangat megah. Yang sebenarnya rencananya tadinya kita buat lebih megah dari ini, karena kita akan mengundang dari tetangga sebelah juga. Ya karena kalau buat apa? Karena Omikron inilah kita sempat ada himbauan lagi keluar, oh tidak boleh berkumpul. Nah jadi ini suatu berkah juga buat kita. Ternyata dengan adanya malam hari ini kita bisa kembali menghidupkan atau kita bisa memperingati hari-hari besar Islam kita. Ini hari besar Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan di tahun-tahun berikutnya lebih meriah lagi. Amin. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan kepada warga Perumahan Serambi Sumatera, saat ini memang ada varian baru COVID, tapi kita tidak perlu khawatir. Dalam arti kata, jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Artinya virus baru ini memang mudah menular, tapi mudah juga diobatinya. Artinya cepat juga sembuhnya dengan cara kita beristirahat, minum obat, isolasi lah. Kalau yang biasa isolasi sampai 15 hari, mungkin ini 5 hari aja udah bisa pulih. Nah, karena ada kawan saya juga dan dia lakukan hal seperti itu, alhamdulillah nggak sampai 5 hari sembuh. Tapi dia kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua menjaga diri kita
selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap warga Serambi Sumatera untuk meningkatkan kembali protokol kesehatan. Apabila ada sanak keluarga dari jauh, mohon ya nggak segan-segan kita tanya apa ada surat rapidnya, mudah-mudahan sehat. Artinya kita yang ketepatan keluarga kita juga kita merasa aman. Nah, saya hadiri juga, sebelum saya hadiri, saya berharap saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, khususnya yang pada malam hari telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas partisipasinya, baik tenaga, pikiran, atau materi yang telah diberikan hingga suksesnya acara pada malam hari ini. Saya rasa itu saja sambutan saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sholawat Nabi. Sebelum kita berselawat, saya meminta kita semua berdiri. Bapak, ibu-ibu, kita berdiri sambil kita berselawat. Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ayahanda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Firmansyah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan untuk menaiki podium. Jelas suaranya ibu-ibu yang datang kedengaran. Saya minta mic yang tadi, yang terang tadi, yang ini ya. Cek satu. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhdi lakum tahiyatan wa salaman min qalbin wafirin bihubbikum. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung bapak-bapaknya ada 50 orang. Ditambah yang sebelah sana 10 orang jadi 60 orang. Ibu-ibunya juga ada sekitar 40 orang. Jadi hampir semuanya hadir. Penghuni komplek atau perumahan Serambi Sumatera pada malam hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita batasi waktunya
jam 10 selesai ya Bu ya. Walaupun malam Ahad, malam Minggu tetap kita bagi-bagi waktu. Insyaallah jam 10 selesai, enggak lama-lama. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah hamdan liman khassa sayyidar rusul bikamalil khalqi baina sairil anam wa ansala alaihi i'jazan lahu wa hudan liman tabi'a hudan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Wa qila aidan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ridhaka wal barakata alayya wa ala hadhihi al-jamaah amin ya rabbal. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan para ulama dan umara. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua RT. Hadir juga di tengah-tengah kita para ustaz. Ada ustazah juga yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita di masjid ini setiap langkah kaki kita 10 pahala. Amin. Maka yang rumahnya paling jauh datangnya ikhlas, dia pahalanya paling banyak insya Allah. Apabila kita berdiri di tepi pantai, kita saksikan ombak laut yang luas di rumah bentang. Deburan ombak menggulung-gulung menghempas sekarang. Kita saksikan daun-daun melambai ke kiri dan ke kanan. Kita jadikan seluruh air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi
kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima, niscaya akan habis tinta tersebut sebelum sempat kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Suatu ketika ada ahli zikir, subhanallah, 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 dia baca tasbih, alhamdulillah, 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 dia baca tahmid, la ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba ada seekor ulat melintas di hadapannya. Terjadi dialog antara manusia al-mudzakirin yang ahli zikir dengan ulat. Tentunya percakapan ini dengan ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Sebab ada orang yang dipilih oleh Allah bisa berkomunikasi dengan binatang. Ahli zikir ini bisa komunikasi dengan binatang. Wahai ulat, berapa kali kau sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dalam satu hari? Ulat menjawab, tentu dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu ulat. Ulat menjawab, wahai ahli zikir, aku sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir di siang hari sebanyak 20.000 kali. Dan aku sanggup, kata ulat, berselawat kepada Nabi di malam hari sebanyak 20.000 kali. Jadi ditanya oleh ulat, wahai ahli zikir, kamu berapa kali sanggup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dalam satu hari? Kamu berapa kali sanggup baca salawat kepada Nabi di malam hari? Ahli zikir ini tertunduk, menangis, tidak bisa jawab, malu sama ulat. Dia baca sampai 20.000 kali setiap hari dan baca salawat kepada Nabi 20.000 kali setiap malam. Maka malam hari ini, saudaraku kaum muslimin muslimat, sejenak kita bacakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita lanjut dengan sholawat. Mudah-mudahan bacaan-bacaan inilah yang akan menenangkan hati kita. Allah cabut kesedihan, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Allahumma amin. Jama'atan subhanallah walhamdulillah wa la lebih kuat lagi. Walhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Adem nggak Pak? Karena ada kipas angin. Insya Allah yang hadir di sini orang-orang yang soleh dan soleha semua. Ibu-ibu juga adalah wanita-wanita yang soleha, bapak-bapak, laki-laki suami yang soleh. Kelihatan Pak, orang soleh dan soleha itu kelihatan wajahnya terang benderang. Karena ada lampu Pak, matinya lampu. Kalau lampu mati gelap juga ya. Insya Allah kelihatan wanita-wanita soleha di sini.
Kalau Haji Roma Irama bilang wanita soleha, wanita beriman, wanita yang nanti kelak akan menemani kita sampai ke akhirat. Amin. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Kalau dalam masjid nggak berani saya mas, ini di teras ya. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Bro, enak ceramah, enak nyanyi. Ya saya tahu ibu-ibu suka karaoke. Malam hari ini kita ngaji dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Ingat surat Al-Isra. Al-Isra itu surat yang ke-17. Malam hari ini kita coba tafahum. Tafahum itu artinya apa? Memahami ayat suci Al-Quran. Surat Al-Isra dimulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Kalau ada yang ngaji jawabnya apa? Coba sekali lagi biar kompak, biar semangat juga yang ngaji. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Saya kasih tahu rahasianya. Kenapa kori-kori itu ya, yang ngaji seperti Ustaz Febri tadi itu napasnya panjang. Nggak mau jawab. Pak, saya kasih tahu rahasianya. Yang punya napas panjang itu dia punya trik. Saya dengar Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak di YouTube, beliau ditanya bagaimana Ustaz suaranya bisa panjang, napasnya bisa panjang. Ternyata ada dua nafas itu, napas hidung, napas mulut. Kalau napas hidung, maksudnya ngarik napas dari hidung, itu biasa suaranya dalam. Seperti tadi saya dengar suaranya dalam. Beliau ini banyak pakai napas dari hidung. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Napas dalam, napas hidung. Ada orang pakai napas mulut, dari mulut dinarik. Itu biasanya suaranya nggak dalam, suara luar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Keluar kan suaranya? Tapi kalau napas mulut ini nggak panjang, karena langsung habis suaranya. Jadi triknya Pak, walaupun kita bukan qori, bukan muadzin, karena satu ketika kita pengen tampil, suruh azan misalnya, suruh ngaji misalnya, narik napasnya dari hidung dan dari mulut. Gimana caranya Ustaz? Bagi dua, pertama hidung dulu, atau bareng-bareng? Nggak bisa kalau bareng-bareng. Saya kalau prakteknya pakai napas hidung dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Terus perhatikan Qori kalau dia ngaji suka ada yang dia tahan. Karena kalau nggak nahan, istilahnya apa itu? Remblong. Jadi bukan kentut, bukan. Remblong itu napasnya langsung habis. Jadi dia harus nahan. Saya tadi nahannya di sini. Saya tahan. Ini rahasia para Qori. Walaupun saya bukan Qori ya. Atau dia nahan apa? Kalau kaki dipencet, itu nahan napas. Nah ini trik rahasia para Qori. Maka kalau dengar Kiai Haji atau Haji Muhammad ZA napasnya panjang, beliau pasti ada yang beliau tahan. Tapi ibu-ibu jangan coba-coba, kalau nahannya nggak pas bisa kentut, sekeluar angin. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Maha suci Allah, subhana itu maha suci. Tapi tidak disebut subhanallah. Subhana alladzi asra, yang telah asra yusri isra. Itu tasrifnya begitu ya. Asra itu biziyadati alif. Ada alif asal katanya itu dalam bahasa Arab. Kata itu kalau dalam bahasa Arab kalimah. Asal kalimah saro yasri, berjalan, tapi jalannya malam hari. Jadi bahasa Arab itu kaya. Jalan siang beda, jalan malam beda. Kalau jalan malam saro yasri. Yang membedakannya ada alif di depannya, jadi asra yusri isra. Jadi diperjalankan. Berarti Nabi Muhammad ini nggak jalan sendiri. Ada peran serta Allah di balik perjalanan Isra Mi'raj itu. Maka dulu ada mubalik menyatakan cerita ini mah, ada semut merah dengan semut hitam ketemu di satu pengajian. Kata semut merah ke semut hitam, kamu dari mana? Saya dari Bandar Lampung. Oh, saya dari Bandar Lampung. Banyak kamu semut sini? Bukan, saya semut Bandar Lampung. Kok bisa sampai di sini? Kapan berangkatnya? Tadi sejam yang lalu. Masa iya? 60 kilo Bandar Lampung ke sini. Masa iya kamu sejam yang lalu datang ke sini? Bu, ini percakapan semut merah dan semut hitam. Semut hitam nanya, semut merah nanya semut hitam, kamu dari mana? Dari Bandar Lampung, kata semut hitam. Kapan berangkat? Sejam yang lalu. Oh yang benar, semut 60 kilo sejam yang lalu. Kok bisa nyampe di sini 1 jam? Saya masuk di kantong Ustaz Firman, kan? Oh pantes. Jadi dia nggak jalan sendiri Pak, ikut di kantong saya. Itu ceritanya Isra Mi'raj itu. Kalau perjalanan normal nggak bisa ke langit ke-7 dan ditempuh dalam 1 malam. Neil Armstrong, satu lagi siapa temannya itu? Neil Armstrong. Selamat. Pokoknya ada edwin-edwinnya gitu. Mereka itu ke bulan berbulan-bulan, langit 1 berbulan-bulan baru nyampe. Pakai Apollo itu. Tapi pesawat kendaraan yang ditunggangi baginda Rasul buruk, barkun, ya, digambarkan buruk itu seperti kepala wanita, badannya kuda. Walau alam itu kan cerita dalam kitab yang membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj. Namun yang jelas malam hari ini kita harus pahami dulu bahwa buruk itu adalah makhluk Allah. Buruk berasal dari bahasa Arab, barqun. Barqun itu kilat. Kilat itu cahaya. Jadi Rasul itu menaiki cahaya. 1. Yang kedua, baginda Rasul waktu Isra Mi'raj ditemani malaikat. Malaikat itu makhluk Allah juga. Kalau iblis khuliqat min nar, tercipta dari api,
Kalau malaikat khuliqat min nur, tercipta dari cahaya. Jadi ada dua cahaya. Sehingga ada seorang ulama meneliti peristiwa Isra Mi'raj dengan ayat ini. Apakah ia sosok manusia bisa menembus langit ketujuh dalam waktu separuh malam atau dalam separuh malam? Karena perjalanannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, Mi'raj. Mi'raj itulah yang disebut naik. Kalau Isra-nya perjalanan dari Mekah ke Madinah, berapa lama? Ya kalau pakai pesawat, wallahu alam ya. Ketika saya dialog sama orang Palestina, kalau saya bohong berarti dia bohong, tapi masa iya bohong? Karena kami ngobrolnya di Masjid Nabawi. Ya Syekh, min aina inta? Kalau orang Arab itu inta, bukan anta. Min aina inta? Min aina inta? Ana min Palestina. Terus saya tanya, kam sa'a bitayara min Palestina? Berapa jam pakai pesawat dari Palestina? Sa'atain. Kata dia 2 jam loh. Berarti jauh juga kalau 2 jam Pak pakai pesawat. Wa kaifa bisayyara? Bisayyara ya Syekh, kalau pakai mobil usbu' bisa berminggu, nggak tahu seminggu, nggak tahu 2 minggu, pokoknya dia bilang usbu'. Wa kaifa bil masyi? Bil masyi itu jalan kaki gimana? Syahran, bisa berbulan-bulan, bisa sebulan, bisa lebih. Jauh Pak. Nah Rasul naik apa saat itu? Dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Naik buruk Pak. Belum ada Toyota, ya, belum ada Honda, belum ada Mitsubishi, belum ada Suzuki, belum ada merek-merek kendaraan itu. Yang ada onta. Tapi tidak pakai onta, saudara. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Mustawa. Ada Rafrafil Akhtar sampai bersemayam, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketemu rumus Einstein. Masih semangat? Kalau ibu muak pakai masker aja, jadi nggak ketahuan sama saya. Tutup aja mulutnya. Rumus Einstein itu E sama dengan M titik C kuadrat. E nya sama dengan energi. Energi dihasilkan dari perkalian. M masa itu lailan itu malam. Waktu pelaksanaannya ini malam hari, dikalikan dengan C kuadrat. C itu cahaya kuadrat. Maka pengaliannya bukan C kali C, bukan C tambah C, tapi C kali C. Cahaya itu merambat 300.000 kilometer, bukan 300.000 meter. Ya, cahaya merambat 300.000 kilometer per detik. Pak, semangatan bapak-bapak. Anak bapak-bapak kuliah subuh terus. C kali C, C kuadrat itu bukan C tambah C, C kali C. Jadi kalau 300.000 kali 300.000, 3 kali 3, 3 kali 3. Sekarang kalikan 300.000 kali 300.000. Ayo. Banyak. 300.000 nolnya berapa? Gampang. 5 tambah 5 10. 9 nolnya ada 10. Berapa itu? 2.000. 90 nolnya 9. Setelah 90 nolnya 9. Itu 23, itu 23, itu 23. 90 miliar. Tidak pernah kita bahas waktu itu. Jadi kecepatan baginda Rasul melesat itu 90 miliar kilometer per detik. Kalau lama-lama pusing, kepala saya kena kipas angin ini ya. Diputar-putar bisa gak? Namanya kita keringetan, kena kipas angin, masuk angin ya. Bayangkan kecepatan energi yang dihasilkan dari Isra Mi'raj 90 miliar kilometer per detik. Kecepatan MotoGP itu ya, saya
speednya itu walaupun cc-nya 500 km, 500 cc, nggak ada dia sampai 300 km per jam, enggak. Bang ke belakang aja bang. Nah, itu yang dingin sebelah sana malah. Saya yang gerah. Saya berdiri aja kalau gitu. Bu, jadi 90 km, 90 miliar kilometer per detik itu kecepatan Isra Mi'raj. Berapa detik? 1 jam, 1 menit 60 detik. 1 jam 6 kali 6 36. Kok kali-kaliannya agak kerok ini. 6 kali 6 3.600 detik. 1 detiknya aja 90 miliar kilometer. Jadi kalau 1 jam udah sampai di mana itu Rasul? Terus ahli fisika protes. Ini menurut cerita ulama yang meneliti. Kata guru fisika bagaimana badan baginda Rasul kalau kecepatannya 90 miliar kilometer per detik, apa yang nggak hancur, Pak? Sehingga diteruskan ayat itu. Alladzi yang kami berkahi perputarannya. Jadi menurut mufassir, haula itu sekelilingnya. Tapi karena ini prosesnya melesat ke atas, dia bukan kayak Apollo atau bukan kayak mercon. Kan begitu, Pak. Ternyata dia berputar. Seperti rumus fisika, kalau berputar begitu cepat bisa terbang. Benar kan? Itu diteliti di lab di Jerman. Ketika satu benda diputar dengan kecepatan tinggi, nggak muter lagi, dia terbang. Begitu kondisi baginda Rasul, kayak dia awak, kayak dia di dalam pesawat gitu. Pesawatnya muter-muter terbang, beliau antang aja. Jadi ahli fisika tadinya bingung, bagaimana baginda Rasul naik itu bisa hancur badannya? Enggak, karena sudah diberkahi oleh Allah perputarannya. Maka wajar ayat pertamanya berbunyi Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Bu, balon masih ibu. Pak, kalau ibu-ibu terjawabnya apa, Bu? Ya. Kalau bapak-bapak, Pak, oh, beda. Kalau bapak-bapak di mana-mana, oh jauh. Nah sekarang peristiwa Isra Mi'raj itu berdasarkan ayat ini tadi diberkahi oleh Allah sekelilingnya atau perputarannya, haula. Tujuannya apa Isra Mi'raj ini, Pak? Udah ada jawabannya di situ. Kalau ditanya apa tujuan peristiwa Isra Mi'raj ini? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, linuriyahu, menunjukkan kepada Nabi Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Tandanya apa? Ini peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana sosok manusia bisa sampai ke langit ke-7? Belum ada cerita Pak manusia bisa ke langit ke-7 kecuali Nabi besar Muhammad. Baru mau ke bulan aja langit pertama, itu aja berbulan-bulan. Bagaimana langit kedua, langit ketiga? Yang saya pikirin itu betapa jauh perjalanan itu, Pak. 1 detik aja 90 miliar kilometer sudah ditempuh. Udah 90 miliar, 2 detik udah 180 miliar, 270 miliar kali dong, 360 miliar, berapa? 9 kali 5, 450 miliar kilometer terus nih. Itu hitungan detik. Alangkah jauhnya, alangkah luasnya cakrawala ini. Maka kita nggak ada apa-apa yang ditampakkan peristiwa Isra Mi'raj ini, kecil Pak kita. Gak usah sombong Pak. Kita manusia ini kadang sombong. Sombong dengan apa? Sombong dengan kekayaan. Sekarang buka dompetnya, ada berapa duitnya? Ya,
Mungkin merasa paling kaya ya di Serabi ini. Buka dompetnya ada berapa? Di sini merasa paling kaya Pak. Berangkat sedikit ke Bandar Lampung, ada orang lebih kaya dari kita. Jadi nggak bisa sombong dengan kekayaan. Yang tadi orang merasa paling kaya di Bandar Lampung berangkat ke Jakarta, ketemu orang yang duitnya itu nolnya 9, nolnya 12. Menurut majalah Forbes, orang Lampung satu itu kekayaannya 2,5 miliar dolar. Ya kan? 2,5 miliar aja kita nggak punya. Ini dikaliin dolar lagi Pak. Itu kekayaannya Allah Akbar. Kita mau sombong dengan duit, ada yang lebih kaya dari kita. Betul? Sombong dengan pangkat, tahta, jabatan. Mohon maaf ya. Kita punya jabatan, ada yang lebih tinggi dari kita. Betul? Ada lagi yang sombong dengan ketampanan. Siapa paling ganteng di perumahan ini? Coba. Saya. Jangan ada yang berani ngelawan saya. Tapi di sini saya paling ganteng Pak. Ke Bandar Lampung, pada papanya tapi emang dibawa ke Jakarta, nggak laku Pak. Pulang kampung saya. Jadi ketampanan, kecantikan ada yang lebih dari kita. Mau sombong apa lagi sekarang? Jadi Allah punya segalanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, dan tanda kebesaran Allah itu ditunjukkan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Gak main-main peristiwa ini. Satu malaman baginda Rasul hilang, pulang-pulang subuh dari masjid, kemudian cerita, saya baru dari langit ke-7 ketemu Allah. Gak ada yang percaya. Kira-kira logika berpikir, masa iya? Tapi yang pertama kali mengimani adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia digelari As-Siddiq karena beliau yang pertama kali menerima, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kehabisan waktu untuk menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang terpenting dari peristiwa ini, kita ini hamba Allah. Jadi kalau sudah hamba Allah, Mi'rajnya itu melalui sholat. Subhana, Maha Suci, Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Mi'rajnya muslimin ini, kaum muslimin, kaum mukminin ini melalui sholat. Semakin naik statusnya nanti, semakin naik derajatnya nanti melalui sholat dia. Maka kita ini bu, agak ngambek ya. Bu, sholat jangan tinggal ya Bu ya. Karena ibu ini udah banyak bonusnya. Betul. Kalau bapak-bapak nggak ada bonus Pak, nggak ada istilah. Kenapa Mas nggak sholat? Bang, kenapa? Saya mens. Mens. Kalau ibu-ibu iya ada mens, ada haid. Seminggu Bu ya. Ada yang 10 hari. Kalau udah 10 hari berarti sepertiga habis. Sebulan itu sepertiga udah habis. Rukhsah ya. Kami 30 hari full, dia cuma 20 hari dia sholat. 10-nya rukhsah. Kemudian apakah bisa mengejar pahala sholat? Gak bisa. Jangan bilang begini ngelesnya. Ya Ustaz, walaupun kami pahala sholatnya dikit, tapi kami banyak pahala dari yang lain. Pahala opo. Nanti dulu pahala urusan sumur itu, urusan dapur. Nanti dulu urusan sholat ini dulu. Ya Bu ya. Bu. Maka walaupun ibu nggak masuk masjid sholat jamaah, tapi ibu sholat di rumah jamaah. Biar mengapa? Biar bisa mengejar ketinggalan pahala dari bapak-bapak. Ibu sadar nggak? Bu, sadar nggak kalau suami ibu lebih banyak pahalanya dibanding ibu? Sadar nggak? Kenapa gara-gara nonton layangan putus ibu marah-marah terus sama suaminya? HP pecah tuh katanya. Ada yang ngomong HP pecah. Passwordnya nggak boleh pakai password. Apa? Awas kalau pakai password lagi. Jari kita mau diambil. Aku tidur. Nggak boleh pakai password.
Tidak ada rahasia di antara kita. Ini gara-gara film itu. Nah, saya sarankan ibu-ibu, Bu, bingung saya dulu ibu-ibu meninggalkan kebiasaan nonton itu. Ini berpengaruh, Bu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau ibu sering nonton yang begituan, nanti berpengaruh kepada psikologi. Perasaan dan pikiran ibu dihantui terus, ketakutan terus. Bu, bener gak saya ngomong gini? Jangan bilang gak ada pengaruhnya, pasti besar pengaruhnya. Gara-gara film Suami Takut Istri waktu itu, ada kan film itu? Niru-niru kan ibu, marah-marahin suami dibentak-bentak. Dari mana aja? Dari Posonda terus malam. Baru pulang suami dari Posonda, baru mau makan dibentak. Jangan dari sini. Belum diambil kok baru mau makan. Jangan dari sini. Anak-anak belum makan. Besok stroke suaminya. Pak, bener nggak Pak? Saya ngomongin ibu-ibu kumpul nih mereka nih ya. Ingat Bu, apa yang ibu tonton belum tentu semuanya benar. Namanya juga film, ya Pak ya? Setuju nggak Pak? Setuju, yang putus nih ya. Maka saya nggak mau nonton lagi begitu-gitu. Saya jadi terpengaruh juga. Untung nama saya bukan Aris. Nama saya Aris gak laku lagi ceramah saya. Yang namanya Aris lagi dicuri guys. Bu, iya juga ya. Ada yang namanya Aris di sini. Mohon maaf ya. Sorry to say. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pahala ini sholat dulu yang dinilai. Pahala sholat itu utama. Maka jangan bandingkan pahala sholat dengan pahala yang lain. Mungkin beranggapan Ustaz ada hadisnya, ada ulama kata kalau kami ngurusin rumah tangga penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab, pahala yang ngalahin pahala yang lain. Enggak. Sholat dulu, enggak usah ngeles. Pahala sholat dulu, enggak ada urusan yang lain, nanti dulu. Sholat dulu nih. Jadi apa gunanya ibu seminggu haid, enggak sholat? Hore. Habis haid udah harusnya bersih, masih juga ngerasa haid. Kayaknya masih haid saya, nggak sholat. Kayaknya keenakan itu. Kelabasan. Jadi saya hampir berpikir gini, jangan-jangan ibu-ibu nunggu kapan saya haid biar saya libur nggak sholat. La ilaha. Enak bener, maka silakan cek bentar lagi Ramadan. Ada itu wanita, mohon maaf ya, urusan sholat aja dia nggak terlalu peduli, apalagi urusan puasa. Giliran ditanya, kamu utangnya berapa kemarin? Puasa ya seminggu lah, 10 hari, udah dibayar belum? Jadi dianggap dia puasa Ramadan itu nggak wajib. Ketemu Ramadan berikutnya tenang saja Pak. Padahal harusnya kan, nih dengerin. Idza sholatil mar'atu khamsa, apabila wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, Ramadan dia puasa, wa ata'at zawjaha, sama suaminya dia taat, dakhalatil jannah, ini fi'lul madhi, pasti dia masuk surga. Min ayyi babin sya'at, yang luar biasanya dia silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu suka. Tapi syaratnya apa? Puasanya full puasanya. Bu, saya tanya sekarang, masih ada yang belum bayar hutang puasa Ramadan? Ada. Jujur ya Bu ya. Dengar ceramah ini segera Bu, bayarin. Mohon maaf, ibu ini kan wanita yang paling kuat, perkasa. Urusan puasa masa ya nggak kuat? Ya, urusan yang lain aja ibu kuat, puasa Bu, ya kan? Saya paham ibu ini paling senang kalau kelihatan lebih langsing gitu kan, lebih muda. Pak, gampang Pak mau nyenangin istri, sering-sering puji aja. Wah, mama,
tambah muda dan langsing. Cie kan. Paling senang itu Pak. Jangan dibalik. Kok penuh gendut aja. Wah stres Pak, malam itu nggak tidur ya. Padahal udah ikut ini, ikut itu, keluar duit ini buat itu. Habis duit masih dibilang gendut saya. Tambah lagi kok tambah tua aja. Wah mulai dia. Nah, apalagi gara-gara layanan putus. Ini bahaya ini. Tambah stres Pak. Dibilang tambah tua itu Pak. Di rahasianya itu aja Pak ya. Seneng-senengin aja. Tambah muda, tambah langsing. Bu, kembali kepada pokok permasalahan kita. Peristiwa ini tercatat dalam Al-Quran. Gak main-main, bukan dongeng. Isra Mi'raj ini bukan legenda, bukan cerita kosong, bukan cerita rakyat, tapi ini betul-betul hikayat dalam Al-Quran, betul-betul cerita. Dan kita harus mengimani kebenaran cerita ini, sejarah ini, bahwa ada peristiwa Isra Mi'raj yang langsung dibawa oleh Allah menuju Allah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bu, kalau kita rajin sholat, karena peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa datangnya sholat, peristiwa pertama kali sholat yang awalnya 50 kali jadi 5 kali. Bayangin, awalnya kan 50 kali. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Idris. Minta kurangin, Muhammad kurangin. 7 kali 5, 35. 8. Kurangin sampai ujung-ujungnya 5. Setiap Nabi yang ditemuin kurang 5, kurang 5, kurang 5. Akhirnya tinggal 5. Dari 50 tinggal 5. Tapi apa yang terjadi? Dari 50 jadi 5, apa yang terjadi? Masih juga. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ya Allah, coba kalau dulu nggak dikurangin 50 Pak, bayangin. Coba 5 aja masih main kesiangan, ketiduran, kecapean. Gimana kalau 50? Setengah jam sekali adzan. Maka yang paling kecil gajinya muadzin. Tak sanggup saya angkat tangan saya. Kenapa? Setengah jam sekali Mas. Kan 24 jam kali 2, 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah jam makan lagi. Allahu Akbar, waduh gak ada kerjaan lain, sholat aja sholat. Allah baik, subuh ketemu zuhur, waktunya kan lama, 6 jaman. Nanti ketemu asar 3 jam, asar ke maghrib 3 jam, maghrib isya 1 jam, isya ke subuh paling lama. Ya kan, isya ke subuh itu bisa berapa jam? Dari jam 7.30 sampai jam 4.30, berapa jam? Katakanlah dari jam 8 aja, 8 sampai jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Tapi yang paling lama waktu isya itu banyak juga yang nggak sholat. Nanti aja lah, nanti agak malaman dikit lewat. Astagfirullah, lupa saya. Isya nggak sholat, subuh juga kesiangan. Coba. Jadi apa yang bisa kita banggakan kalau sholat aja ketinggalan? Ingat, nilai orang Pak, ini kacamata Islam ya, kacamata agama kita. Menilai orang disiplin apa enggaknya melalui sholat. Benar? Coba aja kalau nggak percaya. Nilai orang itu aktif, disiplin, tertib melalui sholatnya. Kalau sholatnya tepat waktu, berarti urusan sholatnya ini tepat waktu dia. Dan itu berjamaah di masjid aja, ini orang disiplin. Jangan dikira nih malam ini nih kita lagi ceramah, lagi ikut pengajian begini, semangat betul ibadah. Subuhnya nanti lihat, subuhnya lihat Pak, nyungsep semua nggak ini kita biayanya luar biasa ngadain acara begini. Pengennya subuhnya ke masjid. Coba kalau 50 orang yang hadir subuh ini, nanti subuh 50 ini, subhanallah, tambah makmur masjid kita. Cirinya orang berilmu,
beriman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Bapak-bapak yang sudah ikut kajian malam Kamis dia tahu ada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Nanti ingat ya, surat At-Taubah ayat 18. Buka Al-Quran terjemahnya. Nggak punya Quran terjemah, buka di Google. Surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan, menghidupkan, meramaikan, menyemarakkan, membuat masjid jadi ramai seperti ini makmurkan masjid namanya nih. Man amana billahi wal yaumil akhir. Dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Insyaallah yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Amin. Ingat ya, Allah itu paling sayang sama orang beriman. Dalam surat yang lain Allah nyatakan, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim. Rahman apa arti Rahman? Maha? Masih kau bolak-balik kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dulu apa penyayang dulu? Pengasih tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang tak pernah pandang sayang. Semua dikasih sama Allah. Tapi kalau sayang enggak. Allah sayangnya hanya kepada orang beriman. Buktinya apa? Nanti yang masuk surga orang yang beriman. Amin. Amin. Kalau di dunia semua Allah kasih. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia gede, mau dia kecil, mau dia baik, mau dia buruk, mau dia rajin, mau dia nggak rajin, semua Allah kasih. Ya Pak ya, semua. Kadang-kadang kita mikir, kok orang itu nggak pernah sholat, Ustaz nggak pernah ibadah, tapi kaya raya. Allah nggak pilih-pilih. Mau dia sholat, mau nggak sholat, Allah tetap kasih. Cuman kalau urusan surga, nanti dulu kata Allah. Yang Allah kasih siapa? Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Kebahagiaan, kehormatan, kemuliaan bagi siapa? Orang yang beriman. Kelak di hari kiamat jumpa dengan Allah dan Allah sudah siapkan surga untuknya. Subhanallah. Mau masuk surga atau neraka? Mau surga dunia atau surga akhirat? Dua-duanya dong Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, bahagia dunia. Pak. Ya. Kayaknya butuh kopi nih bapak-bapak. Udah mulai lemes. Lembetul nempel ning pipi mau ngantuk kurang ngopi. Siapa panitia jeli ini ya Pak ya. Siapin kopi maunya. Pak. Ya. Udah mulai lemes. Jadi urusan kita hidup di dunia ini kalau bisa bahagia di dunia. Tapi kalau di akhirat jangan kalau bisa harus bahagia. Karena urusan di akhirat itu bahagianya masuk neraka. Amin. Ya Rabbal wa qina azabannar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari azab api neraka. Mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Bu, udah tahu cerita tentang neraka, berapa panas neraka itu? Belum tahu ya. Nanti kita ngaji sekali-sekali hari Jumat, ada itu kitabnya namanya Tambiul Ghafilin. Nanti tahu dari kitab Tambiul Ghafilin, Durratun Nasihin, itu nanti diceritakan di situ betapa panasnya api neraka.
Api yang ibu masak sehari-hari itu asapnya doang. Karena dulu Nabi Adam mau masak, minta api sama malaikat, dikasih sama malaikat. Tapi sebesar darah, sebesar debu, dicuci di laut 77 kali, diletakkan di atas gunung, gunung meledak, keluar lahar. Laharnya itulah yang dijadikan api seluruh dunia ini. Tadinya asapnya api neraka sebesar darah itu dikembalikan lagi. Tadinya dikembalikan lagi itu api neraka yang sebesar debu, dibalikin lagi ke neraka. Tinggal asapnya doang yang di dunia ini. Berapa lama api neraka dihidupkan? Dipanaskan 1000 tahun. Bu, ibu masak sehari, hidupin itu kompor, panas nggak? Bukan main panasnya kan? Gimana kalau 2 hari? Gimana kalau seminggu nggak dimati-matiin itu api? Wow, panasnya berapa derajat Celcius dia? Sekarang kalau dipanaskannya bukan 100, 200, tapi 1000 tahun, Pak. Sehingga saking panasnya warnanya merah api neraka itu. Kemudian kurang panas, panasin lagi kata Allah. Berapa lama ya Allah, kata malaikat Malik penjaga neraka? Panasin 1000 tahun lagi, jadi 2000 tahun yang tadinya merah jadi putih berbusa. Lebih panas putih ternyata, Pak. Putih berbusa tuh. Kurang panas kata Allah, panasin lagi. Itu orang-orang yang durhaka sama saya, kurang panas kata Allah. Inna adzabi lasyadid. Siksa Allah itu sangat pedih bagi orang yang kufur. Gak ada urusan kata Allah. Panasin lagi 1000 tahun, jadi 3000 tahun. Yang tadinya merah jadi putih, akhirnya jadi hitam pekat. Saking pekatnya itu gelap api neraka. Nah, demi Allah kata malaikat penjaga pabrik ini, andai bocor sebesar lubang jarum saja api neraka, niscaya dunia akan hancur saking panasnya. Nah, kemudian kita mau masuk di situ, mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, yang khusyuk doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaatan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hindarkanlah kami dari api neraka. Artinya apa, Pak? Gak mau transit di neraka. Ada istilah transit ini. Bu, pengen langsung masuk surga, gak mau transit di neraka. Insya Allah. Sudah jam 10, gak kerasa sudah 1 jam saya ngomong. Ibu, yuk kita doa dulu ya Bu ya. Insya Allah yang hadir di tempat ini semuanya masuk surga, amin. Terhindar dari api neraka, amin. Masuk surganya juga secepat kilat menyambar. Langsung masuk. Gak perlu nyebrang sirat pelan-pelan. Sebab nyebrang sirat mustaqim itu masing-masing beda-beda nasibnya. Ada yang seperti orang jalan, ada yang seperti orang naiki kendaraan, berlari, seperti orang berlari. Ada yang seperti orang naiki kendaraan, ada yang seperti kilat menyambar. Insya Allah yang rajin sholat, apalagi berjamaah, rajin ibadah, masuk surganya secepat kilat menyambar, amin. Bukan hanya dia sholat wajib, malamnya pun dia tahajud. Nih dikasih tahu nih ya, yang nanti pengen masuk surganya secepat kilat, tahu-tahu udah di surga dia. Itu siapa? Itu yang ahli bangun malam, yang suka tahajud malam. Ya Bu ya, Ibu suka bangun malam? Ngapain? Pipis. Habis itu tidur lagi, Pak. Allahu Akbar. Coba Ibu bangun sholat tahajud, nanti secepat kilat langsung masuk surga. Insya Allah. Liridho illahi ta'ala al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
sejenak kita berdoa, kita hentikan aktivitas. Insya Allah lebih dari 40 orang doanya para wali, doanya diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. حمد رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حميدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج والعمرة بيتك الحرام وزيارة قبر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب العالمين ويا إله العالمين ويا رب الملائكة المقربين. اسمع دعاءنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا ولأولادنا ولأحفادنا أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, di rumah-Mu. Karuniakanlah kepada kami keikhlasan ya Allah, agar setiap langkah kaki kami ke tempat ini Kau hitung sebagai pahala ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila ada di antara keluarga kami yang saat ini belum mau sholat, yang saat ini belum mau sujud, yang saat ini belum mau ibadah kepada-Mu ya Allah, pada malam hari ini ya Allah berikanlah hidayah-Mu kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila ada di antara keluarga besar kami, andai taulan kami, karib kerabat kami yang saat ini sedang sakit ya Allah, pada malam hari ini dengan izin-Mu ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya, sembuhkanlah ia ya Allah. Walau kami perlu berdosa bergelimang nista, tapi kami tamak rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami yang hadir di tempat ini ya Allah, minimal seumur hidup sekali ya Allah, bisa menginjakkan kaki kami ke tanah suci-Mu ya Allah, bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke makam baginda Rasulullah, menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah bersama keluarga yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu rezeki ya Allah dari sumber-sumber yang lain selain yang kami miliki saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah ya Allah, perbaikilah cara kami mendapatkan rezeki ya Allah agar halal ya Allah, perbaikilah cara kami membelanjakannya agar thayyib ya Allah, sehingga kami mendapatkan keberkahan harta yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami ya Allah agar bisa menikmati hidup ini ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah untuk dapat menikmati hidup ini ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah kelak bertetangga di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mohon izin kalau nanti subuh saya tidak ke masjid, bukan berarti saya kesiangan, tapi malam hari ini saya harus pulang ke kampung dulu, nengok orang tua. Saya mohon doa dari jamaah, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, sehat pulang kembali.
Insya Allah. Ini saja barangkali bisa saya sampaikan. Kita doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum sabran jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Firmansyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Baik, bapak-bapak, ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas sekali boleh.